Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabat jemaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di jalan fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, di dalam hidup ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sesi kali ini, di dalam bulan Maulid Nabi ini, kami akan mengkaji babakan tentang Nabi Muhammad. Khusus di bulan Maulid ini, kajiannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua. Karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah kunci suri tauladan yang wajib kita ikuti, yang wajib seluruh manusia ikuti. Ikuti apanya? Ikuti imannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebelum kita mengikuti imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita wajib tahu Allah dulu. Tanpa kita tahu Allah dulu, mana mungkin kita bisa mengikuti imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Tanpa tahu uripe Allah, mana mungkin kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Tanpa uripe Allah, mana mungkin Nabi Muhammad tercipta. Dan tanpa Allah, bagaimana mungkin kita pun dapat tercipta di dunia ini. Jadi awal yang wajib diikuti adalah Allah sebagai penggelar Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu kita baru bertemu dengan Muhammad Rasulullah yang ada di setiap dada manusia. Apa buktinya? Selama ini kita hanya mengikuti Nabi Muhammad lalu mengikuti Allah.
ini jalan yang kebalik. Jadi kenal Nabi Muhammad dulu, baru kenal Allah. Ini jalan yang terbalik. Maka dari itu banyak saudara-saudara kita yang melakukan demikian, akhirnya jatuhnya cuma angen-angen saja, merasa bangga, merasa mulia dengan apa-apa yang sudah dikerjakannya. Karena tidak ikut Allah dulu, ikutnya Nabi Muhammad dulu, tapi yang diikuti bukan imannya, tapi yang diikuti hanyalah bajunya Muhammad saja, yang diikuti gerak-gerik raganya Muhammad saja, hingga tersesat banyak umat di akhir zaman ini. Yang diikuti hanya syariat Muhammad saja, tidak mengikuti, tidak mengimani, tidak bertakwa kepada siapa yang menghidupi Nabi Muhammad itu. Apakah Nabi Muhammad mempunyai hidup sendiri? Apakah Nabi Muhammad punya hidup sendiri? Dan bila Nabi Muhammad punya hidup sendiri, punya urip sendiri, inilah yang membuat kita semua selama ini tersesat. Seolah-olah hidup itu banyak. Karena yang kita awali, yang kita tuju, kenal Nabi Muhammad dulu, baru kenal Allah. Ini salah telak. Sehingga kita di dalam agama Islam tidak murni keislamannya, banyak kesesatan-kesesatan di dalamnya. Apa buktinya? Bahwa kita harus ikuti Allah dulu, baru ketemu Muhammad. Kita wajib ketemu Allah dulu, baru ketemu Muhammad. Apa buktinya? Buktinya di dalam Al-Quran sendiri yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Petunjuk Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat yang ke-59. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jelas sudah. Jadi bukan taat kepada Rasul dulu, baru taat kepada Allah. Tapi taat kepada Allah dulu, baru ketemu taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dulu, baru ketemu Muhammad Rasulullah. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Jadi bila kita tidak taat, ketemu langsung dengan Allah, mana mungkin bisa ketemu dengan Muhammad Rasulullah sebagai kekasihnya. Karena anggapan kita selama ini berpegang teguh dengan hawa nafsu kita. Sehingga anggapan kita syahadat itu menyaksikan Muhammad Rasulullah, sosok manusianya yang sudah wafat 14 abad yang lalu di Madinah sana. Anggapan kita kan seperti itu. Seolah-olah yang disaksikan raganya, jasadnya. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan raga Kanjeng Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan badan Nabi Muhammad sementara badan raga Nabi Muhammad sudah wafat 14 abad yang lalu? Bila kita tidak menyaksikan kehidupan Nabi Muhammad, bila kita tidak menyaksikan raganya Nabi Muhammad, bila kita tidak menyaksikan badannya Nabi Muhammad, apakah itu bisa dikatakan kita sudah bersyahadat?
kepada Rasul. Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat kepada Rasul? Bersyahadat kepada Allah saja tak bisa. Ati Allah wa ati Rasul. Jadi jalan untuk bersyahadat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat amat nyatanya, maka kita wajib bersyahadat, wajib taat, wajib mengikuti Allahnya dahulu. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengenal Allah. Jadi untuk peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, mari kita lahirkan bersama Rasul-Rasul yang ada di dalam dada setiap manusia. Mari kita lahirkan Muhammad yang ada di setiap dada manusia kita. Jadi ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayatnya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Rasul? Kepada Allah saja tidak kenal. Kepada Allah saja tidak taat. Kita selama ini jadi Allah tapi tidak terasa. Kita selama ini jadi Tuhan tapi tidak terasa. Kita selama ini jadi penguasa tapi tidak terasa. Bagaimana mungkin kita bisa ketemu Rasulullah sementara kita selama ini ingkar kepada Allah, selama ini kita syirik kepada Allah, selama ini kita selalu mensekutukan Allah dengan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara Tuhan kita selama ini tidak sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tiap-tiap hati kita selama ini. Ini yang awal yang harus dibongkar, yang harus diobrak-abrik. Pemahaman-pemahaman yang hanya angan-angan ini wajib dibuka, wajib dikeluarkan agar hati kita bisa ati Allah wa ati Rasul dengan segenap jiwa dan raga. Jadi untuk memperingati Maulid Nabi, untuk membangkitkan Muhammad Rasulullah yang ada di setiap dada manusia, maka wajiblah kita mengenal awaluddin ma'rifatullah. Jadi untuk mengenal Muhammad, untuk membangkitkan kelahiran Muhammad yang ada di setiap dada manusia kita yang selama ini berada di alam jahiliyah, yang selama ini di alam kebodohan. Kenapa? Karena tidak ada Rasulullah. Karena tidak ada Rasulnya di dalam hati kita, sehingga hati kita tersesat, sehingga hati kita jauh dari Tuhan, sehingga diri kita dikatakan zaman jahiliyah secara hati, secara roh, secara jiwa, secara nyawa, secara hidup. Kita berada di zaman jahiliyah selama ini. Karena tidak menemukan Rasulullah, tidak berjumpa Rasulullah, kita hanya berjumpa dengan Rasul berhala-berhala yang ada di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitullah saja, bertemu dengan berhala-berhala dunia, berhala-berhala hawa nafsu, berhala-berhala urusan-urusan dunia.
kita selama ini berada di alam jahiliyah. Baitullah yang ada di dalam dada kita, hidup yang kita rasakan selama ini telah kita jadikan berhala-berhala, telah kita jadikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah sendiri selama ini. Kita membanggakan hidup-hidup kita. Kita memulia-muliakan hidup-hidup kita. Karena hidup ini masih terbelenggu dari uripe Allah. Jadi kita buat berhala selama ini di hati kita. Maka dari itu, untuk membebaskan berhala-berhala yang ada di hati, berhala-berhala yang ada di nyawa, berhala-berhala yang ada di jiwa, berhala-berhala yang ada di roh, dan berhala-berhala yang ada di dalam uripe Allah, maka wajib kita mendatangkan Rasulullah agar tidak berada di dalam alam jahiliyah lagi, tidak berada di alam kebodohan lagi. Mari kita buktikan, mari kita ilustrasikan, mari kita logikakan yang mana kebodohan-kebodohan kita selama ini. Agar kita tahu diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam, kita selama ini ngaku-ngaku beragama Islam, tapi hatinya tidak Islam, tapi hatinya kafirin, tapi hatinya ingkar, tapi hatinya syirik. Itulah kebodohan-kebodohan kita selama ini. Contoh, kita sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kira-kira yang dimahabesarkan di dalamnya Allah atau hawa nafsu kita? Coba kita rasakan, coba kita hayati, coba kita tafakuri. Pasti di dalam sholat kita Allahu Akbar yang maha besar adalah hawa nafsu kita sendiri daripada Allah. Apa buktinya? Kita tak pernah bisa khusyuk di dalam sholat kita. Allahu Akbar, setelah itu kita keluar dari Baitullah dan kita keluar dari Masjidil Haram. Keluar dari hati, keluar dari nyawa, keluar dari jiwa, keluar dari roh, keluar dari urip dan keluar dari badan guna mengikuti iblis dan setan jalan-jalan ke toko, jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan urusan-urusan dunia, jalan-jalan berbisnis, padahal raganya, padahal badannya berada di dalam masjid, tapi jiwanya ingkar menghadap Allah, tapi menghadap dunia dan semua urusan-urusannya. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini belum Islam. Meskipun dikatakan raga kita sudah Islam, kan versi Islamnya hawa nafsu. Kan versi Islamnya manusia. Bukan versinya Allah. Kenapa? Hati kita masih tenggelam di dalam alam kegelapan hawa nafsu. Belum ketemu alam yang terang benderang fisabilillah selama ini. Contoh lagi, ketika kita berpuasa, selama ini sesungguhnya kita tak pernah bisa berpuasa di sisi Allah. Kenapa? Karena kita belum Islam di sisi Allah. Berpuasanya kita selama ini hanyalah ala hawa nafsu kita sendiri. Puasanya hanya ala manusia. Tidak ala Allah. Tidak versinya Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi versi dan ala hawa nafsu.
berlapar-lapar raganya, tidak makan, tidak minum, tapi jiwanya makan apa saja yang ada di dalamnya. Urusan-urusan dunia. Sebelum berbuka, memikirkan makanan-makanan yang akan disantapnya nanti. Inilah bukti raganya berpuasa, tapi jiwanya tidak pernah puasa. Karena selama ini kita belum selamat, kita belum Islam yang sebenar-benarnya Islam di sisi Allah. Terus buktinya lagi ketika kita beramal soleh, contoh